Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Isrotul Hasana. Pada video kali ini saya akan membacakan naskah yang berjudul Jaka Tarub. Baik, di sini saya akan menyampaikan pemeran atau tokoh dari sebuah film Jaka Tarub tersebut. Yang pertama adalah Jaka Tarub, yang kedua adalah Nawang Wulan, yang ketiga Nawangsi, yang keempat Mbok Randa, yang kelima Bidadari 1, yang keenam Bidadari 2, yang ketujuh Bidadari 3, yang kedelapan Bidadari 4, yang kesembilan Bidadari 5, yang kesepuluh Warga Desa 1, yang ke-11 Warga Desa 2, yang ke-12 Kepala Desa, dan yang ke-13 Ibu Mayang. Baik, di sini saya akan menyampaikan naskah tersebut. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Pada suatu hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Ibu Jaka Tarub, "Nak, ibu sudah tua. Ibu ingin kamu segera menikah agar ibu bisa meminang cucu. Bukannya banyak anak gadis desa ini yang cantik-cantik dan mau menjadi istrimu. Pilihlah satu Jaka, agar ibu bisa tenang kelak bila ibu sudah dipanggil Sang Pencipta." Jaka Tarub, "Ibu tenang saja, nanti akan ada waktunya bagiku untuk menikah. Saat ini aku masih ingin bersama ibu." Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian ibunya membuat Jaka Tarub sangat bersedih. Ibu Mayang adalah tetangga. "Yang sabar ya nak Jaka, Allah sayang sama ibumu. Sekarang ibumu sudah tidak sakit lagi." Jaka Tarub, "Iya Ibu Mayang, terima kasih banyak sudah membantu saya." Ia sering melamun hingga suatu malam ia bermimpi memakan daging rusa. Jaka Tarub, "Oh, aku bermimpi makan daging rusa, rupanya enak sekali." Jaka Tarub terus memikirkan mimpinya. Hingga beberapa hari kemudian ia memutuskan untuk mencari rusa di hutan. Jaka Tarub, "Aku harus berangkat ke hutan untuk mencari rusa." Ia pun mempersiapkan seluruh keperluan untuk berburu. Namun, hingga jauh ke dalam hutan belum seekor hewan pun yang ia temui. Jangankan rusa, kelinci pun tidak kelihatan. Hingga jauh di tengah hutan ia mendengar gemercik suara air terjun. Jaka Tarub, "Pasti di sekitar sini ada telaga. Sebaiknya aku beristirahat dahulu. Tapi sepertinya ada suara tawari yang dari kejauhan. Sebaiknya aku mendekat." Sambil mengendap-endap, Jaka Tarub mendekati telaga itu. Dilihat dari 7 orang wanita cantik sedang asik mandi dan bersendah gurau. Bidadari 4, "Emang kakak pertama tidak pernah salah pilih tempat?" Bidadari 3, "Tentu saja adik, sesekali kita harus turun ke bumi untuk menyegarkan pikiran kita." Bidadari 5, "Asli kak, seperti ini ya rasanya mandi air terjun. Soalnya air terjun di kayangan itu hanya hologram saja." Waktu berlalu dengan cepat, namun bidadari tidak sadar bahwa ada yang sedang melihat mereka. Kecantikan mereka telah memukau Jaka Tarub dan ia segera jatuh cinta. Lalu dilihatnya beberapa selendang tergeletak tidak jauh di pinggir telaga. Lalu secepatnya Jaka Tarub mengambil salah satu selendang tersebut dan kembali bersembunyi. Bidadari 1, "Adik-adik, ayo kita sudahi mandi kita. Hari sudah siang, ayo kita kembali ke kayangan." Salah seorang dari bidadari tersebut yang ternyata kakaknya mengajak bidadari lain untuk segera berpakaian dan kembali ke kayangan. Namun, salah satu selendang bidadari yang ada hilang. Bidadari 2, "Kemana perginya selendangmu Nawang? Ayo semuanya kita cari selendangnya Nawang." Sibuklah mereka mencari selendang milik Nawang Wulan. Namun hingga menjelang senja, selendang itu belum juga ditemukan. Bidadari 3, "Nawang, hari sudah senja. Kami harus kembali. Engkau tinggallah di sini dahulu. Besok kami akan kembali menjemputmu. Kamu jangan bersedih adikku.
Kami pasti akan kembali lagi, bersabarlah. Lalu keenam bidadari tersebut segera meleset ke angkasa, meninggalkan Nawang Wulan yang tampak bingung dan sedih. Jaka Tarub yang sadari tadi menyaksikan diri balik persembunyiannya, kemudian keluar sambil pura-pura mau minum di telaga tersebut. Lalu ia mendekati Nawang Wulan yang sedang menangis. Jaka Tarub, "Wahai Adinda, mengapa engkau sendirian dan menangis? Adakah seseorang yang menyakitimu?" Nawang Wulan terkejut dan dilihat sosok seorang laki-laki tampan yang sudah berada di dekatnya. Tutur kata Jaka Tarub yang lembut serta ketampanannya membuat Nawang Wulan melupakan kesedihan untuk sesaat. Nawang Wulan, "Wahai pemuda, aku bersedih karena kehilangan selendangku yang tadi kuletakkan di pinggir telaga ini bersama dengan selendang saudara-saudaraku. Namun hanya punyaku yang hilang. Bersediakah engkau membantuku untuk menemukan selendangku?" Jaka Tarub, "Baiklah Adinda, aku akan membantumu. Namun sebelumnya perkenalkan, nama aku Jaka Tarub. Bolehkah aku tahu siapa namamu?" Nawang Wulan, "Namaku Nawang Wulan. Terima kasih engkau sudah bersedia membantuku." Kemudian mereka berdua kembali mencari selendang tersebut hingga hari mulai gelap. Jaka Tarub, "Nawang, tampaknya selendangmu tidak ada di sekitar sini. Mungkin terbawa angin atau hanyut bersama aliran telaga ini. Sementara hari sudah mulai gelap, bagaimana bila pencarian kita lanjutkan esok hari? Dan malam ini, engkau ikutlah ke rumahku untuk bermalam. Rumahku tidak jauh dari pinggir hutan ini." Nawang Wulan, "Baiklah Jaka, tampaknya engkau adalah pemuda baik-baik. Aku percaya kepadamu." Demikianlah akhirnya Nawang Wulan ikut bersama Jaka Tarub. Nawang Wulan melihat sosok Jaka sebagai pemuda yang tampan dan baik hati, juga sopan terhadap dirinya. Nawang Wulan melihat warga desa mengenal Jaka dengan baik dan warga desa juga tampak menerima kehadiranku bersama Jaka di desa tersebut. Hal ini membuat Nawang Wulan semakin bersimpati dan mulai jatuh hati pada Jaka Tarub. Di sisi lain, Jaka Tarub pun merasakan jatuh cinta pada Nawang Wulan sejak pertama berjumpa dengannya. Kecantikannya, kedewasaannya membuat Jaka Tarub kembali bersemangat melihat masa depan. Keesokan siangnya, Jaka Tarub kembali mengantarkan Nawang mencari selendangnya selepas bekerja di ladang. Keberangkatan siang dari sengaja dilakukan Jaka agar Nawang tidak bertemu dengan saudara-saudaranya. Jaka Tarub, "Nawang, aku sudah pulang dari ladang. Bagaimana bila aku antar engkau mencari selendangmu lagi? Ayo." Nawang Wulan, "Makalah dulu Jaka, aku sudah menyiapkan makan siang untukmu. Setelah itu, kita bisa pergi untuk mencari selendangku." Setelah seminggu terus mencari selendang, akhirnya Nawang tidak lagi meminta Jaka untuk menemaninya mencarinya. Hari-hari bersama Jaka telah meluluhkan hatinya dan melupakan selendangnya, hingga suatu ketika Jaka melamarnya, ia tidak menolak. Jaka Tarub, "Adinda Nawang, sudah lama aku bersamamu, dan aku merasa lebih jatuh cinta padamu. Apakah engkau bersedia menjadi istriku?" Nawang Wulan, "Iya Kanda Jaka, aku pun merasakan hal yang sama seperti yang engkau rasakan. Engkau adalah seorang pemuda yang baik hati dan aku yakin akan hal itu. Aku bersedia menjadi istrimu, namun dengan syarat." Jaka Tarub, "Apapun syarat yang engkau berikan Dinda, akan kusanggupi." Nawang Wulan, "Engkau tidak boleh mempertanyakan atau melihat cara-cara dalam mengurus rumah tangga ini, karena aku sesungguhnya adalah seorang bidadari. Bila engkau melanggar janjimu, maka aku akan pergi meninggalkanmu." Jaka Tarub, "Terima kasih Adinda, engkau bersedia menjadi istriku, dan aku akan menyanggupi persyaratanmu. Aku berjanji, aku menjaga rahasiamu ini." Pernikahan mereka berlangsung sederhana di kediaman kepala desa, disaksikan oleh masyarakat yang tidak putusnya memuji kecantikan Wulan. Warga 1, "Aduh, pasangan ini sungguh memanjakan mata ya Bu." Warga desa 2, "Iya benar sekali Bu, cantik dan tampan, kebanggaan desa ini." Kepala desa, "Hus ibu-ibu, sudah gosipnya, acara mau dimulai." Singkat cerita, mereka pun dikaruniai seorang anak yang cantik. Kebahagiaan Jaka Tarub semakin menjadi dan kebahagiaan si buah hati yang diberi nama Nawangsi. Namun di tengah suasana bahagia itu,
Jaka Tarub terus menahan rasa ingin tahunya. Bagaimana istrinya bisa mengolah rumah tangga dengan baik. Persediaan beras mereka tidak pernah berkurang, sementara nasi selalu terhidang. Hingga suatu hari rasa penasaran itu tidak dapat ditahan lagi. Sebagai seorang bidadari, Nawang Wulan hanya butuh 1 butir beras untuk menghasilkan seperiuk nasi. Namun hari itu, ketika Nawang sedang memasak nasi dan pergi ke belakang, diam-diam Jaka masuk ke dapur dan membuka periuk itu. Dilihat hanya ada sebutir beras dalam periuk. Semenjak itu, maka Nawang Wulan kehilangan kekuatannya dan menjadi wanita biasa, di mana ia harus memasak sebagaimana wanita yang umumnya. Lama-lama persediaan beras semakin menipis, hingga suatu hari Nawang masuk ke lumbung padi dan menemukan selendang ada di sana. Sadarlah ia kalau suaminya telah membohonginya selama ini. Nawang Wulan, Jaka, katakanlah dengan jujur bahwa selama ini engkau yang telah membohongi aku perihal selendangku yang hilang. Selendang ini aku temukan di dalam lambung padi kita. Bagaimana engkau menjelaskan ini? Maafkan aku, wahai istriku, aku memang benar selama ini berbohong kepadamu tentang selendang ini. Sebenarnya aku lah yang telah mengambil dan menyembunyikannya. Semua itu akan kulakukan karena aku jatuh cinta semenjak pertama kali melihatmu di telaga itu. Maafkan aku, wahai istriku. Nawang Wulan, wahai suamiku Jaka Tarub, kesalahanmu sungguh berat bagiku. Persona tampan telah membuat melupakan keluarga dan saudara-saudara. Aku sungguh tidak menyangka engkau akan membuat ini kepadaku. Aku tidak dapat memaafkanmu, dan aku memutuskan akan meninggalkanmu bersama putri kita. Jaka Tarub, bagaimana engkau akan meninggalkan aku sendirian bersama putri kita, wahai Nawang Wulan? Tidakkah engkau akan merindukan kami berdua? Baiklah Jaka, aku akan mengunjungi Nawangsi setiap malam untuk menyusuinya. Namun engkau tidak boleh berada di dekat kami berdua. Biarkan aku menyusuinya. Hanya itu yang dapat aku lakukan bila engkau bisa menyanggupinya. Baiklah, aku menyanggupinya. Aku akan senang walau hanya dapat menatapmu dari jauh. Aku menerima ini semua sebagai hukuman buatku. 10 tahun kemudian, ayah, kapan ibu kembali lagi? Aku kangen ibu, Jaka Tarub. Ibu akan tiba di saat cahaya bulan menembus cahaya kamarmu. Jadi sebelum ibu datang, kamu harus jadi anak yang baik dan pintar ya. Baik ayah. Demikianlah Jaka Tarub harus membayar semua perbuatannya di masa lalunya. Namun Nawang Wulan dapat memberikan kebaikannya, sekalipun ia telah dibohongi oleh seorang yang telah ia cintai. Rasa sayangnya kepada Jaka Tarub tidak membuat mereka benar-benar terpisah. Baik, itulah cerita atau pembacaan naskah dari film Jaka Tarub. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.